Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah kajian rutin ya, Majelis Taklim Al-Ikhlas, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sifat istiqomah di dalam melakukan kebaikan-kebaikan sampai di ujung kehidupan kita. Amin. Tidak mudah merawat amal kebaikan itu, Bu. Ada yang awalnya baik tapi di tengah-tengah nggak baik, kemudian baik lagi, akhirnya husnul khotimah. Ada yang awalnya sama sekali nggak baik, tapi akhirnya baik. Tapi ada juga yang awalnya baik, tapi di akhirnya menjadi tidak baik. Itulah kondisi sifat daripada hati. Hati kita itu tidaklah menetap, dikatakan kolbun atau kolbu dari kata kolaba, yaqlibu, itu artinya membulak balik. Kadang semangat, kadang lemah, bahkan kadang hilang. Karena itu untuk menjaga istiqomah ada doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah aku di dalam agamamu. Jadi nggak bisa kita terlalu percaya dengan ilmu kita, dengan semangat ngaji kita ini, kemudian langsung percaya diri pasti nanti husnul khotimah. Nggak boleh begitu. Kayak lagi orang bisa saja sewaktu-waktu imannya berubah menjadi kekafiran. Sampai-sampai baginda Nabi, ibu-ibu ya, itu pernah mengingatkan kita supaya bercepat-cepat berbuat kebaikan, karena nanti ada situasi di mana orang itu imannya itu bisa tertukar. Badiru bil a'mal fitanan aqati'il lail mudlim, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Jadi Nabi kita itu paham betul, Bu, tentang kondisi kita itu. Badiru bil a'mal, kata Nabi. Cepat-cepatlah kamu berbuat amal kebaikan dan ditunda-tunda. Enggak usah nunggu nanti jadi orang soleh baru beribadah. Soleh itu dilakukan dengan proses. Enggak usah nunggu nanti kalau udah pensiun baru ibadah, enggak usah. Pokoknya di mana kesempatan berbuat kebaikan. Badiru bil amal. Badiru bil amal itu cepat-cepat beramal, semampu-mampunya. Fitanan kaqati'il lail mudlim, sebelum nanti datang menimpamu fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Jadi fitnah itu sesuatu kondisi di mana bisa menjadi penghalang kebaikan. Ada namanya fitnah umur, fitnah pikiran, fitnah kesempatan, macam-macam. Orang semakin tua kan semakin berkurang tenaganya kan? Itu sudah menjadi kodrat. Begitu pula memori kita, wawasan kita, itu juga semakin tua semakin pelupa. Kesempatan juga bisa berkurang macam-macam. Kemudian kata Nabi begini, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Nanti kamu akan melihat orang pagi-pagi masih beriman, tapi sore sudah kafir.
au yumsiku muslim mu'minan wa yusbiku kafiran, atau sorenya masih beriman, pagi sudah kafir. Itu. Makanya penting duduk bareng, saling berwasiat, saling mengkaji agama, saling menguatkan, itu penting sekali. Ngaji itu penting. Kalau nggak ada pengajian begini, bisa sewaktu-waktu iman kita tercabut, kebaikan kita menjadi hilang. Nah, inilah sebagai satu mukadimah. Mudah-mudahan sekali lagi kita tetap istiqomah. Itu. Yang kedua tentunya salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu, waktu yang singkat ini akan kita gunakan sebaik-baiknya untuk saling mengingatkan, saling meneguhkan tentang posisi kita sebagai makhluk Allah yang namanya manusia, dan ditambah lagi manusia yang beriman. Pertama, kita ini harus bersyukur menjadi orang muslim ini, Bu. Betul-betul bersyukur. Bagaimana andai saja kita semua tidak menjadi orang muslim? Tentu tidak akan mendapatkan kebaikan. Sampai kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda begini, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu ma atahu. Ini Nabi yang bilang, Bu. Apa artinya? Qad aflaha man aslama. Sungguhlah beruntung orang-orang yang muslim, orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Jadi orang muslim seperti kita ini dikatakan Nabi qad aflah, qad aflaha, sungguh sangat beruntung. Jadi muslim itu beruntung, Bu. Apalagi waruziko kafafan, ditambah lagi saat ia diberi rezeki oleh Allah yang cukup. Jadi orang muslim yang beruntung itu orang yang muslim diberi rezeki yang cukup. Waruziko kafafan. Ada satu kata-kata kafafan itu. Kafafan itu cukup, bukan banyak. Loh, apa bedanya banyak dengan cukup? Banyak itu belum pasti merasa cukup. Tapi kalau cukup, sedikit pun terasa banyak. Nah, sekarang kalau suruh milih banyak atau milih cukup? Cukup. Iya. Ini luar biasa bahasa Nabi itu. Nabi tidak pernah mengatakan waruziko katsira, rezeki yang enggak. Tapi waruziko kafafan. Dan beruntunglah orang muslim yang diberi rezeki oleh Allah yang cukup. Cukup itu elastis, cukup itu fleksibel, cukup itu selalu dalam kondisi aman. Dikasih banyak merasa cukup, dikasih kurang merasa cukup. Itu kenikmatan. Apalagi seperti sekarang ini hidup di zaman atau di akhir zaman, Bu, ya. Orang udah dikasih banyak masih juga tidak merasa cukup. Terima kasih, Bu. Satu sebetulnya cukup. Ya. Begitu ngomong cukup langsung keluar satu ranjang air. Saya nggak nyindir ibu-ibu nih ya. Langsung keluar satu ranjang air. Sedikit pun cukup, apalagi banyak. Iya. Ini. Tapi belum ada snacknya nggak cukup, nggak perlu, Bu. Nggak perlu. Toh ngajinya Pak setengah jam. Itu. Terus bagaimana biar yang sedikit itu merasa cukup? Kata Nabi, wa qana'ahu Allahu ma atahu. Sepanjang dia merasa cukup, merasa qanaah atas apa yang Allah berikan kepadanya. Ini memang sulit kalau orang-orang yang tidak diberi hidayah mengelola hadis ini, sulit. Banyak kasus-kasus hari ini
orang harus terpaksa bercerai karena tuntutan istri tidak sepadan dengan pemberian suami. Ya, biaya untuk kehidupan rumah tangga tinggi tapi gaji suami kecil, sehingga selalu merasa kurang, akhirnya ribut. Kalau sudah ribut, pecah kongsi, pisahan. Ini ngeri loh kalau membaca hari ini tentang peristiwa perceraian itu, Bu. Ya, Indonesia ini sedang diguncang tentang peristiwa perceraian yang makin hari makin meningkat. Bahkan terhitung semenjak pasca COVID-19 itu, dalam catatan itu perceraian itu melaju, tingkatannya itu, grafiknya itu sangat tinggi. Setelah diteliti apa sebetulnya penyebab dari semua itu, ternyata faktor yang paling dominan adalah masalah ekonomi. Dulu suami bekerja di perusahaan, tiba-tiba terjadi perampingan atau PHK, kerja nggak dapat uang yang banyak. Nah, sementara udah biasa hidup enak. Nah, ini yang terjadi keguncangan. Maka kunci dari kepada kebahagiaan itu salah satunya harus dimainkan peran kaum perempuan, terutama ibu-ibu. Bagaimana caranya? Menanamkan rasa qanaah, wa qanna'ahullahu ma'atahu, merasa cukup apa yang Allah berikan lewat tangan-tangan suami. Ini konsep pertama, bahwa orang muslim itu dijamin bahagia. Apalagi dia dilimpahi rezeki yang cukup, ditambah jiwa yang qanaah. Nah, apakah semua orang muslim kemudian bisa mendapatkan itu? Tidak. Orang muslim yang dijanjikan Allah bahagia itu, beruntung itu, mereka yang mampu menaikkan derajatnya menjadi mukmin. Kalau hanya tandarannya muslim tidak menjadi mukmin, banyak muslim di lingkungan kita itu. Yang berantem muslim, yang korupsi muslim, yang mencuri muslim. Waduh. Itu nyatanya begitu kok, katanya muslim bahagia. Iya, harus dilacak dulu, ini muslim yang seperti apa? Muslim yang beriman, muslim yang betul-betul memiliki kualitas iman. Untuk melengkapi hadis ini, saya akan mengajak kita semuanya pada majelis yang terhormat ini berpikir, bagaimana menjadi mukmin yang bisa menjamin keselamatan kita ini. Tentu keselamatan dunia sampai akhirat. Kalau saya ingin tanya, atau saya tanya kepada salah satu di antara ibu, orang mukmin atau orang yang cerdas itu orang yang macam apa, Bu? Orang yang cerdas itu orang yang kayak apa? Ada yang bisa jawab? Orang yang cerdas. Siapa ini? Ananda, kira-kira orang yang cerdas itu siapa? Yang pinter, terus yang pendidikannya tinggi. Apa tadi? Bijaksana. Kalau di sini kan bijak sini kan ya? Bijaksana. Orang mengatakan orang yang cerdas itu orang yang pendidikannya tinggi. Dia bisa menempuh pendidikan dari TK sampai perguruan, sampai selesai lah, sampai profesor lah gitu. Tapi apa itu orang yang cerdas itu? Ya. Ibu sekalian, yuk kita tanya kepada teladan hidup kita, baginda Nabi. Sebetulnya orang cerdas itu siapa? Suatu ketika ada seorang ahli, seorang penduduk Ansor, sahabat Ansor, Madinah ya, itu mendatangi Nabi. Matan hadisnya begini. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minal ansar. Ya. Thumma faqala, thumma fasallam ala nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qala, ya Rasulullah, fa ayyul mu'minina afdalu? Qala ahsanuhum khuluqan.
Tsumma qala fa'ayul mu'minina akyas. Qala aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaikal aqyas. Ini hadisnya riwayat Ibnu Majah. Jadi gini sekalian. Dari Ibnu Umar ia berkata, suatu ketika aku bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sahabat Nabi namanya Ibnu Umar. Ia menceritakan suatu ketika saya sedang bersama Nabi, sedang duduk-duduk bersama Nabi, bersama para sahabat yang lain. Faja'ahu rajulun minal ansori, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari penduduk Ansor. Penduduk Ansor itu orang-orang Islam yang tinggal di Madinah. Fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian laki-laki Ansor tadi menanyakan kepada Nabi, menyampaikan salam kepada Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita jamaah rahimakumullah, kalau ibu-ibu masuk satu majelis sebelum duduk mengucapkan salam. Misalnya ada yang baru datang buka pintu, jangan langsung duduk. Assalamualaikum, paling tidak assalamualaikum. Atau datang pas lagi bantu kerjaan, orang mau hajatan itu, ibu lagi ada yang motong bawang, motong macam-macam, datang ibu, jangan langsung motong, ngomong dulu assalamualaikum. Iya, itu penting. Nah, kembali kepada cerita ini. Laki-laki Ansor tadi fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan salam kepada Nabi. Tsumma faqala, kemudian ia bertanya kepada Rasulullah. Apa yang ditanyakan? Ya Rasulullah, fa ayyul mu'minina afdalu? Menurut engkau orang mukmin yang afdal, yang utama itu siapa sih? Afdal itu ibu-ibu yang utama. Itu kalau kira-kira naik bis ya, bis yang eksekutif kelas. Kan ada model-model kan ya. Kalau yang harganya agak murah namanya ekonomi. Agak mahal dikit, fasilitasnya agak enak, VIP. Tapi VIP itu kursinya juga masih agak rapat, tapi lebih enak daripada yang ekonomi. Kalau ekonomi itu AC-nya AC alam, buka jendela itu ada. Iya, jadi kalau misalnya dibuka ya dinginnya nemen juga. Ya, tapi murah memang. Iya, kursinya juga rapat. Tapi kalau VIP kursinya juga masih agak rapat, tapi sudah pakai AC. Tapi kalau eksekutif kelas, walaupun ukuran badannya mobil itu sama, bis itu sama panjangnya, tapi interiornya berbeda. AC-nya pastilah. Udah gitu kursinya itu dibatasi. Kalau di bis yang sono tadi itu 45, ini cuma 21. Sehingga itu kursi bisa disandarin gitu. Udah gitu kaki bisa naik. Bukan naik di atas kursi, ada tempat untuk menempatkan kaki. Udah dikasih minum, kasih snack, kasih selimut, musiknya sayup-sayup. Hingga berangkat dari Kalianda sampai di Jogja itu enggak terasa. Karena eksekutif kelas. Afdal itu seperti itu kira-kira. Lah orang mukmin yang afdal itu siapa ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Orang mukmin yang afdal itu ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Nah, ini di sini kita perlu renung ini. Banyak di antara kita itu yang sudah mampu melaksanakan sholat, sudah sadar zakat, sudah siap bahkan istiqomah melaksanakan puasa-puasa sunnah, bahkan sudah berkali-kali umroh atau haji. Pendek kata semua perbuatan dilakukan, tetapi hilang akhlak atau adab. Nah itu berarti mukmin yang belum afdal, Bu. Ya, sudah bagus dia, udah sholat, udah puasa, udah bagus, tapi kurang sempurna karena tidak dihiasi dengan akhlak. Sekarang ini jadi masalah kehidupan manusia akhir zaman, masalah akhlak. Dunia pendidikan gagal menanamkan akhlak kepada anak dididik. Ya,
udah disekolahkan mahal-mahal tapi akhlaknya rusak. Sama guru nggak hormat, sama orang tua juga tidak patuh, nggak takut. Ini persoalan kita hari ini. Di pendidikan kita tidak atau belum bisa melahirkan anak-anak yang berakhlak. Pengajian seperti kita ini kadang-kadang juga belum bisa menanamkan akhlak. Misalnya orang datang jauh-jauh capek-capek ngaji gitu ya. Orang ngaji itu kan ingin mendapatkan pencerahan tuh, Bu. Ingin mendapatkan pikirannya terbuka, cerdas, nambah ilmu, takut sama Allah kan gitu. Ini enggak. Malah yang ada di situ tidak ada akhlakul karimah. Jadi panggung-panggung dakwah hari ini itu tidak semuanya mengajarkan akhlak. Kayak kasus yang sedang viral ini ya, di minggu-minggu ini ya. Nah, ini sedang ceramah gitu, sedang ditunggu ilmunya, malah goblok-goblokin tukang es. Kira-kira tukang esnya sakit hati enggak? Bisa sakit lah, Bu. Iya, di tengah jamaah begitu banyak digoblok-goblokin, maka nggak bisa bergerak, terdiam dia. Dia mikir, ya Allah nasibku, kok saya ini jadi orang miskin sehingga saya harus digoblok-goblokin. Padahal hanya ingin mencari uang 1.000 sampai 100.000. Tapi tampaknya memang Allah langsung bikin perhitungan. Kalau ingin goblok-goblokin, jangan goblok-goblokin orang miskin. Nanti arusnya bergoncang itu nanti. Bayar kontan itu sama Allah. Nah, itu hati-hati. Berarti yang namanya akhlak itu harus betul-betul diperhatikan, apalagi dalam dunia dakwah. Ya, nggak boleh kita menyampaikan risalah Islam tapi dengan cara-cara yang melanggar akhlak. Resiko loh para ustadz, para dai seperti ini, Bu. Harus bisa memilih kata bahasa yang kira-kira tidak menyakitkan yang mendengar. Enggak, bahasa-bahasa di kebun binatang jangan dibawa di majelis ilmu. Anda itu diundang, dimintai wawasannya kan gitu. Ya malah nyakitin orang. Padahal akhlak itu menjadi cerminan keutamaan seorang mukmin. Belum lagi nanti akhlak yang baik itu akan menjadi pemberat timbangan di hari kiamat saat kita ditimbang amal kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita baca soal qari'ah misalnya, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dijelasin siapa orang yang saat di hari kiamat timbangan amal kebajikannya lebih berat dari keburukannya, maka orang itu berhak mendapatkan keridhaan Allah, berarti surga. Tapi siapa yang amal keburukannya lebih berat dari amal kebaikannya, hati-hatilah, mereka akan mendapatkan balasan neraka. Bahkan nama nerakanya pun sudah dikasih bocoran. Apa itu al-hawiyah? Apa itu? Yaitu neraka yang apinya menyala-nyala. Coba bayangkan, Bu, gara-gara amal. Nah, sementara ada perbuatan di dunia ini yang kalau kita praktekkan memberatkan amal kebaikan. Apa itu? Akhlakul karimah. Sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Bu. Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Wa innallaha yubghidul fahisal badhi'a. Rawahu Tirmidzi. Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumil qiyamah. Tidak ada satu timbangan, tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangan amal kebaikannya dari kiamat bagi seorang mukmin melebihi beratnya amal atau akhlak yang baik. Jadi kalau misalnya nanti ada timbangan gini, Bu, timbangan pasti dua nih ya, neraca itu ya. Tidak ada sesuatu yang bisa menaikkan berat timbangan kebaikan seorang mukmin dari kiamat min husnil khuluq, melebihi beratnya timbangan orang yang
berakhlak baik. Masya Allah. Akhlak itu bisa memberikan berat timbangan itu. Nah, kenapa hari ini kok banyak orang menganggap remeh akhlak itu? Istri kasar sama suami atau sebaliknya, anak kasar sama orang tua atau sebaliknya, guru kasar sama murid atau sebaliknya. Bahkan dalam forum-forum seperti ini pun kadang-kadang ada yang tidak berakhlak. Padahal husnul akhlak yang bagus tadi dikatakan Nabi bisa menambah beratnya timbangan amal mukmin, amal kebaikan seorang mukmin. Coba. Apakah orang yang sholat pasti berakhlak? Belum tentu. Padahal sholat itu termasuk ciri orang yang beruntung kan, Bu? Ya. Coba. Kita sedang membicarakan tentang orang mukmin yang afdal kan ya. Orang mukmin yang afdal itu orang mukmin yang akhlaknya bagus. Berarti mengalahkan dengan ciri-ciri orang mukmin yang di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 itu ya. Bisa saja. Di Quran surat Al-Mu'minun surat yang ke-23 ayat 1 sampai 11 yang sudah Bapak Ibu baca hafal itu kan itu dikatakan tentang penegasan orang-orang mukmin yang mendapat keberuntungan. Kalau hadis ini kan orang mukmin yang afdal kan, kalau di ayat-ayat itu menjelaskan orang mukmin yang mendapat keberuntungan. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mukmin. Siapa mereka itu? Ada 6 ciri. 1, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Pengen jadi mukmin yang beruntung? 1, pastikan sholat kita khusyuk. Sholat khusyuk itu bagaimana? Sholat khusyuk itu sholat yang dikerjakan atas dasar hub, cinta kepada Allah. Ya Allah, aku sholat ini bukan terpaksa, tapi sebagai bentuk rasa cinta hamba kepadamu, dan engkau perintahkan kepada kami untuk sholat, kami tunaikan sholat. Sholat sambil dengan rasa cinta. Apa ada orang sholat gak rasa cinta, uring-uringan gitu. Sholat lagi, padahal barusan zuhur, udah asar pula ini. Asar baru selesai, udah azan maghrib. Kok nggak bisa habis sholat? Nah, itu namanya belum khusyuk. Sholat yang khusyuk itu sholat yang didasari rasa cinta. Bahkan bisa bikin kecanduan atau ketagihan. Ketinggalan sekali saja nyesel itu. Biasa duha, ibu nggak duha, itu ada yang nggak beres. Aduh, nyesel saya. Kenapa, Bu? Nggak sempat duha, sudah lewat zuhur. Lah kenapa? Tadi rewang tempat tetangga. Kenapa nggak sebelum berangkat? Saya make upnya dari jam 4, Bu. Mau wudhu lagi nanti gimana? Harus benerin gelungan sanggul, harus bedak lagi ya. Salah sendiri. Ya. Yang kedua, sholat yang khusyuk itu sholat yang didasari rasa takut. Takut, ya Allah, kira-kira sholat hamba ini mampu belum menebus kesalahan hamba? Mampu belum untuk mengganti dosa-dosa hamba? Kalau itu dihadirkan, maka kita menjadi nyaman sholat itu. Itulah yang sampai menimbulkan orang sholat sampai bisa menangis. Kenapa? Dia takut, jangan-jangan sholatnya belum bisa menebus kesalahannya. Walaupun kata Nabi dalam hadis yang lain, ibu-ibu sekalian ya, biar nanti tidak patah semangat, orang yang sholat itu walaupun tidak sempurna seperti sholatnya orang-orang dulu, itu manfaatnya besar, Bu. Dia bisa menghapus dosa-dosa kecil kita, dosa-dosa harian. Jadi siapa yang ingin dosanya dihapus oleh Allah, pelihara aja sholat 5 waktu. Baginda Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, ara'aitum law anna nahron bibabi ahadikum yaghtasilu kulla yawmin 5 marat hal yabqa min darani syai'. Hei para sahabat, bagaimana pendapatmu, bagaimana pandanganmu bila salah seorang di antara kamu punya rumah dan di depan rumahmu itu mengalir sungai yang airnya jernih, bersih. Pendek kata, tidak adalah yang hanyut, yang kotor. Nggak ada pelepah.
pisang, nggak ada gedebok bosok, nggak ada keranjang, nggak ada kasur bodol, pokoknya bersih, jernih. Ya. Terus kata Nabi, dan kamu yang punya rumah tadi mandi tiap hari, sehari semalam 5 kali. Hal yabqa min darani syai', kira-kira masih ada nggak debu, kotoran yang menempel di badan orang tadi? Qalu, kata sahabat, la yabqa min darani syai' ya Rasulullah. Menurut himat kami, orang yang setiap hari mandi di sungai yang jernih tadi, tak ada lagi kotoran yang menempel di badannya. Maka kata Nabi, qala fadzalika mathalus shalawatul khamsi yamhullahu bihinnal khotoya. Nah, itulah perumpamaan orang yang menjaga sholat 5 waktu. Dia bisa menghapus dosa-dosa hariannya. Nah, sekarang tinggal milih, kalau pengen dihapus dosanya ya jaga sholat. Tapi kalau pengen ditumpuk dulu baru nanti dirapel ya terserah. Sama nanti-nanti aja lah, dosa-dosa dulu, kalau kira udah banyak baru sholat. Itu namanya spekulatif, Bu. Emang ibu bisa menjamin 20 tahun lagi masih hidup, 10 tahun lagi masih hidup? Nggak ada yang bisa jamin kan? Bisa saja selesai pengajian ibu-ibu tetap hidup. Udah ketakutan. Iya. Insya Allah panjang umur. Jadi kembali ke sholat. Sholat yang khusyuk itu sholat yang dikerjakan atas dasar cinta kepada Allah, tapi juga takut kepada Allah. Dan yang ketiga, sholat yang didasari ar-roja, penuh harap kepada Allah. Ya Allah, seberat apapun, sebanyak apapun dosa-dosa hamba yang hamba lakukan, tapi hamba tetap berharap dengan sholat yang hamba lakukan ini kiranya Engkau mengampunkan dosa-dosaku. Itu yang bikin sholat menjadi nyaman, menjadi khusyuk tadi. Jadi khusyuk itu menghadirkan 3 tadi: rasa cinta, rasa takut, rasa harap. Itu yang pertama di ayat tadi. Mukmin yang sukses, mukmin yang beruntung, mukmin yang sholatnya khusyuk. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mukmin yang mendapatkan kemenangan itu mukmin atau mukminat ya, yang meninggalkan segala hal yang tidak berguna. Meninggalkan segala hal yang tidak berguna. Kalau saya duduk di tempat ini setengah jam, 1 jam, nggak ada manfaatnya, dia tinggalkan. Itu. Atau misalnya saya ngobrol, cerita, tapi ceritanya itu tidak ada sedikit pun manfaat, maka tinggalkan. Itu ciri mukmin yang beruntung. Jangan malah sudah ngerti itu majelis nggak berguna, obrolan nggak berguna, kita malah ikut nimbrung di situ. Numpang ya Bu, kita bergabung. Oh nggak apa-apa Bu, memang kurang 1 kok. Walah kurang 1. Ya, benernya ya jangan malah ikut. Itu. Apalagi kalau nyuruh-nyuruh redup-redup ini pas nggak ada pengajian kan cakep tuh ngobrol di depan rumah yang agak panjang gorong-gorongnya itu kan. Ya udah, boleh ngobrol. Nah. Yang ketiga, siapa orang mukmin yang beruntung? Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang sudah menunaikan zakat, sadar diri untuk berzakat. Awas, jangan sampai kita ini menyepelekan, meremehkan zakat, bundaku sekalian. Apalagi yang dianugerahi oleh Allah rezeki yang sudah sampai nisab. Hati-hati. Apalagi ibu yang sudah diberi rezeki berupa emas beneran ya, emas murni, setelah dihitung-hitung udah 85 gram lebih, udah dipakai selama 1 tahun, ya, maka dia harus keluarkan zakat 2,5%. Wah banyak Pak, 2,5%. Kalau harga emas sekarang 1.200.000 kalikan 85 udah berapa itu? Dipotong 2,5%-nya. Banyak kan? Iya banyak, tapi kalau nggak dikeluarkan zakatnya ancamannya apa? Emas yang sekarang melilit di leher ibu-ibu, yang sekarang di jari manis itu, yang sekarang di kuping, ada yang di hidung karena nggak ada tempat lagi, ada yang di kaki itu, nanti akan dijadikan jeladren. Apa jeladren itu?
Apa aja diladirna? Itu loh buat adonan akan dilelehkan emas itu tadi. Setelah panas gitu akan disetrikakan di dahi mereka, di punggung mereka, di lambung mereka. Ini yang punya emas lebih dari nisab tapi nggak keluar zakat. Nah, ibu komen, alhamdulillah saya nggak punya emas. Maksud alhamdulillah. Iya, betulnya ya punya lah emas tapi keluarkan zakat. Jadi zakat itu penting. Yang berikutnya, siapa orang yang mukmin yang beruntung? Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Yaitu orang-orang yang bisa menjaga farajnya kecuali kepada istri dan para budaknya. Sekarang nggak ada budak ya. Menjaga harga diri. Yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang menunaikan amanah dan menepati janji-janjinya. Itu orang mukmin yang mendapat keberuntungan. Jangan berjanji tapi diingkari. Jangan menerima amanat tapi dikhianati. Dan yang terakhir, orang mukmin yang beruntung itu walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, yaitu orang-orang yang senantiasa memelihara, menjaga sholat 5 waktunya. Ini mukmin yang beruntung, Bu. Tapi orang mukmin yang sudah melaksanakan ini semua kalau tidak didasari akhlak yang baik, sia-sia, nggak bisa meraih mukmin yang afdal. Orang sholat nih, tapi dia nggak punya akhlak. Pulang sholat bentak orang, pulang sholat malah memukul orang. Katanya selesai sholat mencaci, memaki orang. Berarti kan sholatnya nggak berakhlak kan? Atau misalnya dia zakat tuh, sedekah, tapi setelah dia kasihkan zakat itu diikuti dengan lisan yang tidak mengenakan. Kamu itu kalau nggak saya kasih sedekah matilah sudah. Lah, kalau nggak saya kasih zakat kamu itu nggak bisa lebaran. Kalau sudah ngaji ya sudah. Kasihkan yang ikhlas, kasih kata-kata yang enak, jangan memberi sedekah atau zakat tapi diikuti dengan kata yang menyakitkan. Jadi ternyata 6 ayat tadi belumlah lengkap kalau tidak dihiasi dengan akhlak. Maka terjadilah kasus kemarin, Bu. Ya ahli ceramah, ya tukang pinter ngaji barangkali, ya punya pondok tapi ceramahnya menyakitkan orang lain. Memang resiko, hati-hati betul jadi penceramah itu. Milih kata-kata yang enak itu memang ya kadang-kadang setan itu serikutan gitu. Serikutan itu pokoknya apa ya, selalu bagaimana untuk meleset ngomongan orang. Itu setannya. Kembali kepada hadis. Jadi orang mukmin yang afdal itu dalam pandangan Nabi, orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Monggo, mari kita jaga. Lihat terus, tampaknya orang Ansor ini belum puas. Summa qala fa'yul mu'minina aqyas. Ya Nabi, terus siapa orang mukmin yang cerdas itu? Kalau tadi kan orang cerdas itu kan orang yang bisa menempuh jenjang pendidikan sempurna, bisa mendapat gelar yang sempurna. Tapi dalam pandangan Nabi kita tidak begitu. Orang yang cerdas itu kata Nabi, siapa coba? Bukan itu. Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaikal aqyas, itu kata Nabi. Jadi ada orang mukmin yang beruntung, ada 6 sifat tadi, Bu ya. Yang sholat macam-macam itu orang yang beruntung. Ada mukmin yang afdal,
Orang yang akhlaknya bagus. Terakhir, orang mukmin yang cerdas. Siapa orang mukmin yang cerdas? Yang banyak duit. Nah, orang mukmin yang cerdas itu ternyata ibu-ibu sekalian ya. Aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang yang banyak mengingat kematian. Lah, masa ingat mati kok cerdas toh, Pak? Apa kami ini disuruh nggak ngapa-ngapain, nggak usah kerja, nggak usah ngaji, kamar saja ingat mati? Enggak gitu. Bukan itu maksudnya, Bu. Yang dimaksud aktsaruhum lil mauti dzikran, banyak mengingat kematian itu, kamu silakan bekerja, beraktivitas apa saja, mau jadi apa saja. Mau jadi pegawai monggo, mau jadi tentara polisi monggo, mau jadi pengusaha monggo, mau bertani berdagang monggo. Tapi dalam kamu bekerja itu, menekuni pekerjaanmu itu harus kau kaitkan dengan kematian. Paham Bu ya? Apa kira kau bilang paham? Kira-kira gini, misalnya ibu jadi juragan, duitnya banyak, usahanya lancar. Pedagang yang sukses yang ingat kematian artinya dia yakin bahwa hartaku ini jangan sampai membuat aku lupa kepada kematian. Lah bagaimana biar ingat kematian? Ya Allah, Engkau mudahkan aku dalam berusaha, Kau berikan aku rezeki yang melimpah. Aku bermohon mudah-mudahan harta ini tidak menyiksaku ketika aku mati. Maka kemudian sebagian diberikan di jalan Allah. Atau misalnya orang menjadi pegawai, mikir, ya Allah, aku memang mudah nyari duit, tapi kira-kira halal atau tidak? Itu namanya orang yang banyak mengingat kematian. Pendek kata, kalau semua aktivitas kita itu kita kaitkan dengan kematian, kita tidak akan mengambil yang bukan hak milik kita. Gak ada Bu cerita orang korupsi, orang malah seneng main judi online. Dulu kan togel ya, togel sementara agak redup, sekarang judi online. Enggak rambung-rambung negeri ini, ya. Pokoknya luar biasa lah masyarakat kita ini. Nah, kita nggak akan tertarik itu, walaupun disodori gratis. Enggak, kenapa? Itu akan menyengsarakan setelah mati. Itu orang cerdas. Orang mukmin yang cerdas itu aktsaruhum lil mauti dzikran, yaitu orang yang banyak mengingat kematian, plus ditambah lagi wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, yaitu orang mukmin yang mempersiapkan bekal terbaik sebelum mati. Mukmin yang cerdas, mukmin yang mempersiapkan bekal yang terbaik. Misalnya apa? Yuk jadikan ibadah harian kita ibadah yang terbaik. Yuk jadikan usaha kita mencari rezeki ini dengan cara yang terbaik. Walaupun mudah, banyak, kalau tidak ada unsur halal thayyibah tak perlu diambil, nanti malah menyengsarakan kita. Ya, ini contoh-contoh atau sikap-sikap mukmin. Jadi, sekalian, intinya pengajian sore hari ini, pertama, bersyukurlah kita ditakdirkan menjadi seorang muslim. Apalagi muslim yang diberikan Allah rezeki yang cukup. Udah cukup kita diberi sifat qanaah. Kalau ada di ruangan ini ibu-ibu, satu menjadi muslim, dua diberi rezeki oleh Allah cukup, tiga punya sifat qanaah, qad aflaha, bersyukurlah, beruntung Anda semua, kata Nabi. Yang kedua, kajian ini intinya, mari setelah menjadi muslim kita menjadi mukmin yang benar. Mukmin itu sudah benar, tapi mukmin yang sempurna. Mukmin yang sempurna itu satu mukmin yang beruntung.
Ciri-cirinya ada 6 tadi. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. 2, orang mukmin setelah beruntung yang afdol, kelasnya high class, kelasnya tinggi, yaitu mukmin yang dengan amalan-amalan tadi mampu membentuk akhlakul karimah. Terakhir, mari menjadi mukmin yang cerdas. Apa itu? Mukmin yang selama 24 jam selalu mengaitkan kehidupan ini dengan kematian. Lah, mudah-mudahan dengan hadis singkat ini akan memberikan tambahan wawasan kita bahwa sesungguhnya apa-apa yang Allah beritakan lewat Al-Quran dan Nabi sampaikan dalam hadis-hadisnya, dalam sabda-sabdanya, itu adalah untuk keselamatan kita semua. Ibu sekalian saya hormati, barangkali ini yang dapat saya sampaikan, dan kita berdoa mudah-mudahan hidup atau sisa-sisa umur ini bisa kita maksimalkan untuk mempersiapkan bekal terbaik sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, barangkali ada kata, bahasa, atau mungkin ya selingan-selingan yang kurang santun, tentunya saya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah, nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.